Eh, Selamat siang adik-adik semua. Halo, ada Davin dari Siwa, Fatia. Yang Kak, Fatia dari mana? dari Karadenan Kak. Ya, semuanya sehat ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik dan siap buat kembali belajar bersama kakak. Ini mungkin pertemuan kita yang kedua kali dengan Kak Lili, dan kali ini kakak ngajarnya sosiologi. Kalau nggak salah pertemuan pertama juga sosiologi. Ya. Nah, tapi sekarang kita udah masuk ke prediksi 2 ya. Udah masuk ke prediksi 2, persiapan SIMAK UI sosiologi. Nah, silakan kalian sebelum kita mulai belajar, siapkan bukunya terlebih dahulu, lalu dibuka halaman 101. Oke, sudah pegang buku semua, mungkin termasuk alat tulis, buku catatan, atau buat menemani kalian belajar, cemilan, minuman, silahkan disiapkan, boleh. Oke, sudah dibuka bukunya ya, halaman 101. Sekarang kita mulai belajarnya terlebih dahulu dengan membaca doa dulu ya. Silahkan berdoa dimulai. Oke, selesai. Langsung saja kita bahas nih soal SIMAK UI yang prediksi 2 dari mulai nomor 51, betul kan ya? Terakhir pembahasan kalian sampai 50 kan? Iya Kak. Oke, baik. Sekarang kita mulai dari nomor 51. Nah, ini sudah. Ini soal SIMAK UI dari tahun 2018. Ya. Soalnya mengenai prinsip dasar ilmu sosiologi atau karakteristik dasar ilmu sosiologi. Sebelumnya seingat saya sudah kita bahas bahwa sosiologi itu kan ilmu tentang berkawan atau ilmu tentang masyarakat. Masyarakat itu kan berarti ilmunya ini tentang kita secara pribadi dalam berinteraksi atau melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Ya, berarti ilmu tentang ketika manusia itu berkelompok atau bersama-sama gitu. Nah, itu objek kajian sosiologi yang diungkapkan pertama kali oleh Auguste Comte, sehingga beliau disematkan sebagai bapak sosiologi. Nah, kemudian dalam perkembangannya nanti sosiologi ketika baru berdiri kan masih nebeng nih sama bidang ilmu yang lain. Ya, belum berdiri sendiri menjadi sebuah jurusan di universitas. Nah, saat Agus Comte memperkenalkan, dia masih masuk ke filsafat sosial, sosiologi itu cabang ilmu filsafat sosial. Namun berkat jasa Emile Durkheim, ya berkat jasa Emile Durkheim, dia mencoba untuk memperkenalkan bagaimana cara kerja ilmu sosiologi dengan menyusun karakteristik ilmu sosiologi. Nah, soal ini mengarah ke sana, ya, soal ini mengarah ke sana. Namun sebelum kita bahas tentang soal ini, kakak mau kalian mencoba untuk menjawab terlebih dahulu, sehingga nanti kita bisa mengukur kapasitas atau kemampuan kita tuh udah pada taraf mana.
Silahkan, soal nomor 51 ini dijawab terlebih dahulu, bebas. Siapa yang mau menjawab, boleh via chat atau via audio. Kalau bisa sih via audio, biar lebih langsung terdengar. Silahkan, nomor 51, yuk dibaca dan coba dijawab. Ketika melakukan penelitian mengenai penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, seorang sosiolog tidak akan menghakimi atau memberi penilaian moral terhadap gejala dan subjek yang ditelitinya. Hal ini memperlihatkan bahwa peneliti tersebut mempertahankan prinsip penting. Apakah itu? Apakah positifistik, kumulatif, bebas nilai, sampling, atau wawancara mendalam? Menurut kalian apa nih jawabannya? Oke, ada. Yang A, baik. Ada jawaban A, positifistik. Oke. Ada lagi jawabannya yang teman-teman yang lain gimana? Sepakat A atau punya option jawaban tersendiri? Silakan, masih kakak tunggu nih. Yuk, yang lainnya gimana? Oke, kakak. Sementara kakak anggap yang lain sepakat ke option jawaban A terlebih dahulu. Berarti baru ada satu jawaban. Nah, kita masuk ke pembahasan dulu deh kalau gitu. Ya. Nah, soal ini tadi di awal kakak jelasin tentang karakteristik sosiologi, juga bicara tentang penelitian sosial. Apa sih penelitian sosial? Penelitian adalah suatu penyelidikan terorganisasi atau terorganisir. Maka di sini ada metodologi khusus yang harus dijadikan patokan, yang harus dijadikan pegangan, ya, untuk mencari fakta atau menemukan sesuatu. Artinya dalam sebuah penelitian kita nggak bisa main-main atau kita nggak bisa semaunya kita, nggak bisa tuh yang namanya suka-suka. Ada prosedur atau ada sistematika yang harus kita ikuti, yakni apa sih sistematikanya? Sistematikanya adalah kalau untuk ilmu sosiologi, ya, kalau untuk ilmu sosiologi nanti sistematikanya ada 4. Setelah ini akan saya jelaskan. Tapi kalau untuk ilmu secara keseluruhan atau secara umum, kita harus yang pertama adalah menempatkan diri kita atau cara berpikir kita sebagai seorang peneliti. Kayak gimana tuh sifat-sifat yang harus dimiliki atau karakteristik cara berpikir seorang peneliti? Yang pertama, seorang peneliti itu harus skeptis. Skeptis itu artinya kita tidak mudah menerima begitu saja sebuah pernyataan. Jadi apa yang disampaikan oleh orang lain, kalau kita menempatkan posisi kita sebagai peneliti, maka pernyataan tersebut harus kita tanya buktinya, tanya faktanya gimana, ya. Nah, itu kita harus menanyakan bukti atau fakta yang mendukung sebuah atau suatu pernyataan. Yang kedua, kita harus menganalisis setiap pernyataan atau persoalan yang dihadapi. Berarti kita harus berpikir, ya, berpikir, menganalisis itu artinya berpikir, mencari tahu tentang sesuatu, lalu menyimpulkan tentang sesuatu tersebut. Juga yang ketiga harus bersikap kritis. Kritis artinya kita harus menimbang dari berbagai hal secara objektif dan rasional atau melalui analisis akal sehat.
Yang keempat, terbuka. Ya, hasil penelitian kita ya kita sampaikan kepada orang banyak, kepada halayak, lalu kita berikan bukti-bukti yang kita dapat untuk meyakinkan halayak atau untuk meyakinkan umum. Tapi juga kita terbuka menerima pendapat atau masukan dari pihak lain. Karena prinsipnya manusia bukanlah dewa, bukanlah malaikat yang tanpa celah atau tanpa cacat, maka hasil penelitian kita tidak ada yang sempurna. Itu pendapat dari pihak lain. Di sini maksudnya adalah kalau misalnya dalam penelitian sosial itu kan biasanya nanti akan diuji oleh ahli dan segala macamnya itu. Nah, kita menerima pendapat-pendapat dari para ahli tersebut. Lalu seorang peneliti harus jujur menyampaikan fakta secara apa adanya. Nggak ada tuh yang namanya manipulasi data, ya. Nggak ada yang namanya dia tuh misalnya menuliskan hasil penelitian itu berdasarkan pendapatnya pribadi atau dia ngotak-ngatik sendiri data yang dia dapatkan sesuai dengan keinginannya dia. Nggak bisa. Seorang peneliti itu harus jujur apa adanya mengungkapkan fakta yang dia peroleh. Oke? Itu kalau dari sisi penelitian. Paham ya? Sampai sini seorang peneliti berarti harus benar-benar memperhatikan metodologis keilmuan yang seperti ini. Lalu yang kedua, secara sosiologis. Nah, kalau secara sosiologis, dalam ini khususnya penelitian sosiologi berarti ada 4 hal yang harus diperhatikan. Ya, yang pertama, tujuan dari sebuah penelitian sosiologi adalah untuk menghasilkan teori. Ya, untuk menghasilkan teori. Teori itu berarti menghasilkan dalil, menghasilkan hukum atau ketetapan. Namun, tadi di awal kalau bilang karena manusia itu bukanlah dewa yang sempurna hasil penelitiannya, maka teori yang ada bersifat sementara, berlakunya tidak permanen atau tidak tetap seumur hidup. Apalagi teori sosial, teori eksak aja bisa berubah, apalagi teori ilmu sosial, ya akan lebih cepat perubahannya karena yang diteliti adalah manusia dengan segala macam alam pikiran dan alam perasaannya. Ya, jadi menghasilkan teori nih, menghasilkan dalil atau ketetapan atau hukum. Contoh, misalnya teori perubahan sosial, ya ada yang bilang teori perubahan sosial itu berlangsung secara linear atau secara perkembangan. Itu teorinya Auguste Comte misalnya, ya teori tentang perkembangan. Berarti perubahan itu terjadi secara berkembang. Tapi nanti muncul lagi tuh teori-teori yang lain. Nah, yang kayak gitu namanya adalah kumulatif. Ya, kumulatif adalah menyempurnakan teori sebelumnya. Entah dia membantah teori yang sudah ada atau dia menyetujui teori yang ada sebelumnya tapi ditambahin sama dia, dikembangin lagi. Itu namanya kumulatif. Oke, kumulatif. Misal perubahan sosial nih, teorinya yang bersifat kumulatif yaitu teori sesudah Auguste Comte, muncul lagi nih teori-teori yang lain. Misal teori siklus dalam perubahan sosial yang bilang bahwa perubahan sosial itu bukan perkembangan tapi siklus. Siklus itu berarti berulang. Nah, itu contoh sifat kumulatif dari sebuah ilmu. Yang ketiga, non-etis. Nah, non-etis di sini apa? Jadi, dalam meneliti, si peneliti itu, ya, si sosiolog itu atau si peneliti sosiologi itu tidak boleh menjustifikasi atau memberikan memberikan penilaian terhadap subjek yang dia teliti. Misal saya mau meneliti anak jalanan, terus saya nilai kalau anak jalanan itu kan bandel-bandel, anak jalanan itu kan hidupnya nggak bener, bla 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 segala macam. Nah, kalau saya udah ngasih penilaian seperti itu,
penelitian saya akan subjektif. Ya, akan subjektif karena sudah ada stigma awal dulu yang dimunculkan. Nah, peneliti tidak boleh seperti itu. Jadi nggak boleh menilai baik buruk. Kalaupun kita misalnya meneliti tentang guide atau tentang penyimpangan sosial yang lain, ya udah kita menempatkan pada posisi netral. Ya, pada posisi netral, tidak menghakimi atau tidak menilai orang yang melakukan. Hanya menyajikan fakta apa adanya. Yang terakhir, menjanjikan fakta apa adanya itu disebut empiris. Ya, hasil penelitian kita tuangkan secara empiris, yaitu berdasarkan apa adanya fakta yang kita peroleh di lapangan, berdasarkan hasil observasi. Jadi nggak ada tuh yang namanya penelitian sosial hanya berdiam diri di misal perpustakaan, misal di rumah, sambil ngawang-ngawang atau sambil berkutat dengan pikirannya sendiri, nggak ada. Tapi dia harus pembuktian ke lapangan, harus terjun ke lapangan. Oke, itu 4 karakteristik sosiologi sebagai ilmu. Nah, dari penjelasan pertama tadi tentang cara berpikir peneliti sama yang kedua ini tentang karakteristik ilmu sosiologi, kalian udah bisa dapat jawabannya belum? Yang mana? Udah, Kak. Ya, yang mana jawabannya? Yang C. Yang C. Ya, tepat sekali. Kata yang kakak beri warna merah itu adalah keyword dari soal ini. Dia kata kuncinya dari soal ini, yaitu dia tidak menghakimi atau tidak memberi penilaian moral, ya berarti dia bebas nilai. Ya, oke, jawabannya yang C. Nah, gimana? 51 ada pertanyaan? Belum ada? Kalau gitu kakak yang nanya, kalau positivistik apa sih? Ada yang tahu apa itu positivistik? Halo? Gimana? Ada yang tahu positivistik? Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, ini tadi tepat ya jawabannya yang C. Jawaban pertama yang menyatakan option A berarti salah, yang tepat itu adalah C. Selamat yang menjawab betul. Untuk yang masih salah tetap semangat. Coba lagi jawab soal-soal yang berikutnya. Oke, sekarang kakak mau jelasin tentang positivistik. Ya, ini adalah salah satu teori sosiologi tentang perkembangan masyarakat. Ya, tentang perkembangan masyarakat. Dalam teori positivistik, teorinya Auguste Comte, beliau menyampaikan bahwa masyarakat itu berkembang dalam hukum 3 tahap. Ya, hukum 3 tahap, yakni tahap pertama adalah tahap teologis, tahap kedua adalah metafisik, dan tahap ketiga adalah positif. Tahap teologis, ya, ini adalah tahap di mana cara berpikir masyarakat masih sederhana. Mereka belum berani memecahkan permasalahan segala sesuatu yang mereka hadapi dalam kehidupan, tentang misalnya hukum sebab akibat, kenapa bisa terjadi seperti ini. Ya, mereka belum bisa merumuskan. Satu hal yang pasti menurut keyakinan mereka,
segala sesuatu yang terjadi di muka bumi adalah kehendak Tuhan. Ya, adalah kehendak Tuhan. Nah, di sini manusia bersikap pasif, tidak berpikir, tidak menggunakan akal. Mereka cenderung pasrah. Ya udah nerimo apapun yang terjadi, ya itu yang harus mereka hadapi atau itu yang harus mereka jalani sebagai pemberian dari Tuhan. Entah itu senang, entah itu sedih, entah itu kebahagiaan, entah itu kesengsaraan, ya itu pemberian dari Tuhan. Jadi manusia tidak berhak menentukan tindakan sosial. Misalnya, cari kerja ya belum ada pada saat itu. Kalaupun kerja itu dipandang bahwa harus banyak berdoa nih, minta sama Tuhan biar dikasih kerjaan. Tanpa tahu harus bagaimana mencari pekerjaan itu secara lebih aktif. Ya, ibaratnya kalaupun rezeki ya udah nunggu rezeki itu turun dari langit dengan sendirinya gitu, Tuhan ngirimin. Saya nggak berpikir caranya gimana. Itu teologi. Oke. Yang kedua, ini cara berpikirnya ya. Cara berpikirnya berarti segala sesuatu itu diyakini bahwa mereka harus terima 100%. Tidak boleh dibantah, tidak boleh dipertanyakan. Itu teologi. Kalau tahap metafisika, ini adalah tahap di mana segala sesuatu yang terjadi disandarkan pada hal-hal yang sifatnya gaib atau supranatural, tapi di luar Tuhan. Ya, di sini masih ada nggak yang misal kalau apa namanya yang masih percaya, misalnya di Jogja ada kepercayaan kalau misalnya kita lewatin beringin kembar, bisa lewatin dengan istilahnya mata tertutup, lalu kita keluar atau ngelewatin dengan benar, terus kita akan dapat jodoh misalnya. Ada nggak yang masih percaya hal-hal seperti itu? Ya, mungkin masih banyak. Atau misalnya yang percaya bahwa kita bisa mendapatkan kekuatan dengan apa namanya? Apa sih kalau yang ke gua-gua gitu? Ya pokoknya yang semedi gitu, yang misalnya kalau mau minta harta yang banyak kita harus semedi ke gunung mana, atau misalnya kita pakai jimat, ya. Nah, hal-hal yang seperti itu adalah sikap metafisik di mana kita mulai memikirkan tentang segala sesuatu yang terjadi berdasarkan penyebabnya, tapi kita menganggap bahwa penyebabnya adalah kekuatan di luar manusia yang bersifat gaib. Ya, nah kalau ini udah mulai ada tindakan-tindakan terhadap kegiatan tersebut, misalnya walaupun tindakannya belum menggunakan akal sehat, misalnya tadi jimat untuk melindungi diri dari hal-hal yang tidak baik, atau misalnya percaya pada zodiak, ramalan bintang, nah itu juga metafisik atau supranatural. Yang ketiga, tahap positif, ya, tahap positif. Apa itu tahap positif? Nah, ini adalah era manusia modern di mana segala sesuatu itu didasarkan pada akal pikiran manusia secara logik, secara logika. Bahwa kita harus bisa membuktikan, kita harus bisa memecahkan sesuatu itu berdasarkan analisis kritis, berdasarkan hasil pemikiran. Nah, itu tahap positif. Ya, ya, sampai sini positivistik paham ya, teori tentang tahap perkembangan mengenai cara berpikir masyarakat, teorinya Auguste Comte. Oke, jika nggak ada lagi pertanyaan, kita akan lanjutkan. Kalau option yang lain perlu dijelasin nggak? Tadi kan ada option ini ya, yang positivistik kakak udah jelasin. Terus di situ ada option, nah, kumulatif sudah, tadi bebas nilai sudah, sampling sama wawancara mendalam. Nah, ini materi tentang penelitian.
sampling adalah sebagian dari populasi ya atau subjek penelitian yang kita libatkan, yang kita ambil sikapnya atau responnya, ya, atau kita cari datanya dari orang yang kita libatkan dalam penelitian ini. Nah, itulah sampel. Ada bermacam-macam teknik untuk kita mengambil sampel. Kalau wawancara mendalam berarti ini sama juga teknik pengambilan sampel, tapi bedanya sampelnya itu adalah bersifat kualitatif, yakni dengan cara menggali informasi secara langsung dari orang yang dianggap mengetahui tentang penelitian kita. Orang yang dianggap bisa memberi informasi tentang tema atau objek penelitian kita. Itu ya. Jadi kita masuk ke soal nomor 52 saja. Sampel kakak lewatin. Nah, ini soal nomor 52. Salah satu bentuk interaksi sosial adalah proses sosial disosiatif, yakni kontravensi yang dicirikan dengan A. Proses menentang pihak lain disertai dengan ancaman atau kekerasan. B. Adanya sekelompok orang yang menginginkan sesuatu meskipun jumlahnya terbatas. C. Adanya sikap kebencian terhadap kepribadian seseorang. D. Proses sosial untuk memperoleh kemenangan secara kompetitif tanpa menimbulkan kekerasan fisik. Lalu E. Adanya keterbukaan seseorang atas ketidaksukaan terhadap orang lain. Nah, kontravensi. Siapa yang sudah tahu kontravensi itu apa? Halo? Apa itu kontravensi? Menentang. Jadi jawaban kalau kontravensi artinya menentang, jawaban untuk soal ini apa? Yang A. Yang A. Baik, kita skip dulu jawabannya. Kalau tidak salah, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang interaksi sosial. Ya, interaksi sosial yang kalau menurut hasilnya itu ada dua, ada asosiatif, ada disosiatif. Asosiatif itu berarti interaksi sosial yang dalam prosesnya itu menghasilkan keteraturan sosial atau menghasilkan integrasi. Bentuknya ada 4 jenis. Ada kerjasama, ada akomodasi, lalu ada asimilasi, dan ada akulturasi. Ya. Nah, kerjasama. Paham ini kalian pengertiannya, intinya kerja bareng-bareng untuk mencapai tujuan bersama. Kalau akomodasi adalah upaya untuk mengatasi konflik sosial, ya, upaya untuk meredakan konflik sosial atau menyelesaikan konflik sosial. Lalu ada asimilasi, yakni A plus B sama dengan C, artinya pertemuan dua kebudayaan yang saling berbeda dari dua kelompok masyarakat yang beda, dan pertemuan ini menghasilkan pembauran atau penggabungan kebudayaan yang akhirnya menghasilkan kebudayaan baru. Lalu akulturasi A plus B sama dengan AB. Maksudnya adalah
pertemuan dua unsur kebudayaan dari dua masyarakat yang saling berbeda, lalu dari pertemuan tersebut menghasilkan kombinasi budaya tanpa menghilangkan unsur lama dari kedua belah pihak. Itu akulturasi. Oke. Kalau akulturasi contohnya misal perpaduan antara musik Indonesia dengan dance Korea, misalnya ala-ala JKT48, itu kan style mereka style Korea, ya mungkin dari fashionnya, dari mungkin dance-nya, tapi lagu yang dibawakan lagu Indonesia. Nah itu berarti bentuk akulturasi. Kalau asimilasi gimana? Misalnya orang kita yang pure nyanyiin lagu dalam bahasa Korea tanpa ada bahasa Indonesianya sedikit pun, lalu juga dalam penampilan yang bergaya, pokoknya keseluruhannya Korea. Nah itu berarti asimilasi, kita merubah kebudayaan kita menjadi kebudayaan orang lain, itu berarti asimilasi. Nah itu yang proses asosiatif. Nah sekarang disosiatif, ya. Disosiatif kebalikannya. Kebalikan di sini ya berarti yang negatif, yang menyebabkan terjadinya ketidakteraturan atau disintegrasi dalam masyarakat. Ada tiga jenis, yakni persaingan, ya, persaingan, lalu ada kontravensi dan konflik. Persaingan adalah usaha untuk mencapai sesuatu yang sifatnya terbatas namun diinginkan banyak orang. Berarti yang B nih. Ya, B adalah pengertian kompetisi atau persaingan. Lalu kontravensi. Kontravensi adalah proses sosial di mana muncul ketidaksukaan. Ya, ketidaksukaan atau kebencian terhadap pihak lain namun secara tersembunyi. Contoh gini, ini contoh doang, misalnya Davin sama Juan nih saling nggak suka, tapi ketika bertemu ya nggak nunjukin kalau mereka tuh saling benci. Ya udah ketika bertemu ya biasa aja, mungkin masih ngobrol masih basa-basi lah, say hi atau apa. Padahal di balik itu ada rasa tidak suka di antara mereka berdua, ada konflik gitu, misalnya ada pertentangan, tapi masih tersembunyi nih, masih tersembunyi. Itu kontravensi. Contoh misalnya, contoh lain selain yang tadi kakak sebutin, misalnya kakak nggak suka sama si B, karena misalnya si B itu kakak anggap misalnya kalau dalam lingkungan sekolah misalnya dianggap dia tuh saingan, dia tuh selalu menghalangi usaha kakak untuk jadi juara kelas misalnya. Jadi kakak benci di depan dia sih biasa aja, tapi di belakang dia kakak ngomongin dia, kakak gosipin dia, fitnah dia. Nah itulah kontravensi. Maka kontravensi itu yang C jawaban tepatnya, ya. Kita masih benci terhadap kepribadian seseorang tapi secara tersembunyi. Kalau yang A, proses menentang pihak lain disertai dengan ancaman atau kekerasan, itu maksudnya adalah konflik dan kekerasan. Ya, konflik dan kekerasan. Maksudnya ke sana. Nah, itu bentuk yang ketiga. Tadi yang pertama kompetisi atau persaingan, misalnya untuk mencapai sesuatu yang diinginkan oleh banyak orang tapi sifatnya terbatas. Lalu kontravensi, kebencian atau penolakan terhadap pihak lain secara tersembunyi. Lalu yang ketiga konflik. Konflik adalah usaha untuk mencapai tujuan dengan cara menentang lawan. Nah, konflik ada juga yang disertai kekerasan. Yakni proses menentang pihak lain disertai dengan ancaman atau membuat orang lain tidak berdaya. Nah, itu pengembangan dari konflik. Jadi, soal nomor 52 ini yang cek. Yang asing jawabannya. Oke. Kalau yang E ini berarti mengarah kepada ciri-ciri konflik. Kalau udah terang-terangan nggak suka,
Berarti kan dia menantang nih secara terbuka. Nah, itu lebih ke karakteristik atau ciri konflik. Jadi yang membedakan antara kontravensi dengan konflik ya munculin apa enggak ke permukaan. Apa main belakang apa main depan. Kalau main belakang masih kontravensi, kalau main depan sudah masuk ke konflik. Gitu. Dan ini menunjukkan proses sosial yang kebertahapan. Jadi kita kompetisi dulu. Ketika kompetisi ada menang, ada kalah. Pihak yang kalah mungkin secara ini harus menerima karena ada norma yang mengatur, ada aturan yang mengatur. Tapi secara proses sosial, ya kekalahan itu sulit buat diterima, sulit untuk gak bikin sakit hati, sulit untuk gak bikin kita benci terhadap orang yang menang, terhadap orang yang mendapatkan sesuatu itu. Maka ketika ke arahnya negatif, kebencian itu yang terus menerus kita pupuk, kita tonjolkan, akhirnya menjadi konflik. Gitu. Tapi kalau kebencian itu diperbaiki, akhirnya kita bisa kerjasama dengan baik, maka akan kebalikan, akan ke arah positif. Seperti itu. Oke, 52. Ini pembahasannya. Ini yang tadi tentang interaksi asosiatif. Ini yang tentang interaksi disosiatif. Nah, ini kontravensi menghalangi tercapainya tujuan pihak lain, tapi secara sembunyi karena ada rasa kebencian. Tanda-tanda kontravensi. Saat kita kontravensi dengan orang lain, kita tuh kayak kalau misalnya tadi hubungannya positif kan ya udah fine-fine aja kita nerima orang lain. Tapi ketika kita mulai muncul rasa tidak suka, tapi baru pada tahap awal nih, masih pada tahap kontravensi, maka kita akan nggak pasti nih mengenai diri seseorang. Mungkin kita masih menimbang-nimbang. Dia nyebelin nggak ya, orang ini jadi musuh gue atau jadi temen gue ya. Berarti kita masih menilai-nilai. Ya. Kemudian kalau dia sudah mengarah kontravensi ya pasti ketidakpastian ini maksudnya karena ada perubahan pandangan tentang diri seseorang dari yang tadinya mungkin pandangan kita positif tentang orang tersebut menjadi negatif. Lalu perasaan tidak suka yang disembunyikan. Kemudian kebencian atau keraguan-raguan terhadap kepribadian seseorang karena kepribadian itu kita anggap sudah melukai kita atau sudah menyakiti kita. Dan sikap tersembunyi ini dapat berubah menjadi sebuah kebencian. Oke ya. Ini sudah 2 nomor kita bahas. Sekarang lanjut ke nomor 53. Soal sebab akibat. Ini tentang kepribadian. Seperti materi sosialisasi ya. Orang yang hidup di daerah pegunungan akan berbeda kepribadiannya dengan orang yang hidup di tepi pantai. Betul atau salah? Orang pantai, anak pantai sama anak gunung, stylenya beda, gayanya beda, kepribadiannya beda. Betul nggak? Betul, Kak. Ya, pernyataan atas betul. Contohnya gini, secara karakter, karena tepi pantai, yang artinya dia daerah yang terbuka terhadap pendatang, terhadap orang-orang asing, yang istilahnya pantai itu mudah dijangkau lah, mudah dijangkau dengan perahu, dengan kapal laut dan segala macam, sehingga kemungkinan untuk bertemu dengan orang-orang barunya sangat besar. Maka mereka akan lebih bersikap terbuka atau permisif terhadap perubahan. Ya, mereka akan lebih welcome, mereka akan lebih cepat beradaptasi. Tapi coba lihat di daerah-daerah pegunungan biasanya cenderung orangnya itu lebih tertutup. Ya, kepribadiannya cenderung lebih tertutup. Kenapa ya? Karena memang mereka jarang berinteraksi dengan pihak luar. Sulit dijangkau lah kalau orang-orang yang tinggal di daerah pegunungan itu sulit dijangkau tempat mereka, butuh aksesnya itu ya
ya butuh tenaga ekstra lah buat ke sana, sehingga sedikit orang yang berinteraksi dengan mereka, maka mereka cenderung tertutup dan cenderung tidak mudah berubah. Oke. Sekarang pernyataan bawahnya. Kebudayaan berperan dalam membentuk kepribadian seseorang dan masyarakatnya, di mana setiap kebudayaan akan menyediakan seperangkat norma dan nilai yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Betul nggak? Gimana? Betul. Betul. Oke. Betul juga. Baik, untuk yang bawah nanti kita akan bahas secara lebih detail. Nah, sebelum pembahasan itu seperti biasa, jawabannya kalau ini betul-betul dia yang A apa yang B, berhubungan apa tidak? Menurut kalian A apa B? Coba kita lihat dulu. Yang A, oke. Option atas dan bawah, kalau A berarti menunjukkan hubungan sebab akibat. Baik, sekarang kita akan bahas tentang kepribadian dengan pembentukan kepribadian dengan sosialisasi. Nah, sosialisasi itu sendiri adalah proses pengenalan, ya, proses pengenalan nilai norma. Maksudnya gimana? Proses pengenalan atau proses belajar individu untuk mengenal nilai norma sosial selama hidupnya. Kamu peraturan begitu masuk ke lingkungan baru nggak langsung tahu peraturan kan? Harus belajar dulu bagaimana tentang peraturan di tempat tersebut, bagaimana nilai-nilai, apa yang dianggap penting, apa yang dianggap berharga di lingkungan tersebut. Nah, itulah sosialisasi. Untuk apa? Salah satunya sosialisasi ini berperan untuk membentuk kepribadian, ya, untuk membentuk kepribadian individu. Namun tujuan sosialisasi secara lebih lengkap, yang pertama untuk memberikan bekal keterampilan yang dibutuhkan individu untuk masa depannya kelak, sehingga dia menjadi dewasa atau menjadi paham tentang nilai norma yang ada di masyarakatnya, sementara nilai norma inilah yang akan menuntun hidupnya dia. Lalu mengembangkan kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Ya, kalau orang memahami nilai norma dengan baik, maka dia akan luas atau akan mudah menyesuaikan diri dengan berbagai kalangan atau berbagai pihak karena paham bagaimana nilai dan norma-normanya. Lalu membantu individu beradaptasi dengan lingkungan sekitar, ya, membantu individu beradaptasi dengan lingkungan, berarti menyesuaikan diri. Lalu mewariskan nilai norma kepada generasi selanjutnya, ini namanya enkulturasi. Lalu mencegah terjadinya penyimpangan sosial, supaya tahu yang benernya harus gimana, supaya tidak melakukan yang salah atau yang menyimpang. Kemudian menanamkan nilai dan kepercayaan pokok yang ada di masyarakat. Nah, inilah pembentukan kepribadian. Di sana dia benar-benar diinternalisasi, nilainya itu ditanamkan dengan kuat supaya terpatri dalam dirinya, menjadi bagian dari dirinya sebagai kepribadian si individu itu. Lalu menciptakan kesatuan atau integrasi masyarakat. Ini secara lengkap tujuan dari sosialisasi. Nah, sekarang kita bahas tentang kepribadian. Kita bahas tentang kepribadian. Ya. Nah, kepribadian merupakan ciri-ciri atau sifat khas yang mewakili sikap atau tabiat
seseorang yang mencakup pola-pola pemikiran dan perasaan, konsep diri, perangai, mentalitas yang umumnya sejalan dengan kebiasaan umum. Nah, apa saja yang membentuk kepribadian individu? Ada faktor biologis, ini faktor fisik terkait dengan gen keturunan orang tua dan ciri-ciri fisik lainnya. Oke, itu yang faktor yang pertama. Secara biologis kita secara fisik ya kecenderungan kita akan mirip dengan orang tua. Kita bisa jodoh bisa salah satunya. Lalu faktor prenatal, ya faktor prenatal yakni terkait dengan rangsangan atau pemberian stimulus ketika masih dalam kandungan. Nah, dengar nggak apa ya namanya pengetahuan yang menyampaikan bahwa anak kalau masih dalam kandungan itu didengerin musik klasik biar nanti jadi anak pintar, ya. Nah, itu hal-hal yang seperti itu, aktivitas-aktivitas orang tua saat anak masih di dalam kandungan, ini ternyata bisa memberikan stimulus kepada si janin atau pada si calon individu baru itu untuk nantinya bisa lebih memahami tentang situasi. Lalu faktor geografis. Nah, ini pengaruh lingkungan alam. Yang kakak contohin tadi, misalnya orang gunung begini, orang pantai begitu. Ya. Kemudian faktor pengalaman. Nah, ini berhubungan dengan pengalaman hidup, di mana hal-hal yang dialami oleh seseorang dalam masa hidupnya itu tentu akan mempengaruhi, bahkan bisa merubah kepribadian. Misal, karena orang tua yang broken home, akhirnya anak yang tadinya super menjadi pendiam, menjadi temperamen, ya. Itu mungkin faktor pengalaman-pengalaman yang sangat mendalam dan membekas di dalam individu sehingga mempengaruhi kepribadiannya. Lalu faktor lingkungan sosial. Nah, terakhir faktor kebudayaan. Ya, ini faktor pembentuk kepribadian. Sekarang kita bahas, ya, itu bahwa pernyataan atas benar, pernyataan bawahnya juga benar. Karena kepribadian itu tadi salah satunya dipengaruhi oleh faktor budaya. Ya, ini tergantung dari nilai dan norma. Nah, selanjutnya, apakah ini berhubungan atau tidak? Pernyataan atas tentang faktor kepribadian dari sisi geografis, dari sisi lingkungan tempat tinggalnya, yang mana kalau dari sisi geografis akan membentuk misalnya emosional, akan membentuk mental, sikap mental atau kepribadian tertentu, ya ini dari sisi geografis. Yang kedua dari sisi budaya. Walaupun sama-sama ngomongin sosialisasi, tapi yang satu dari sudut faktor geografis, faktor lingkungan tempat tinggal, yang satu dari faktor kebudayaan, nilai-nilai budaya yang dianut, yang nantinya akan membantu dalam pembentukan kepribadian. Berarti beda nih sudut pandangnya, bukan sebab akibat, ya. Maka jawabannya yang B, yang Bogor. Oke. Ya, nomor 53B. Ya, terima kasih yang sudah menjawab. Tetap semangat. Coba jawab lagi untuk soal berikutnya nih. Kita masuk ke 54. Masih tentang sebab akibat. Tapi soal ini tentang perubahan sosial. Ya, perubahan sosial berarti menunjukkan adanya ketidaksamaan situasi atau keadaan dari satu masa ke masa yang lainnya. Nah, di sini tentang perubahan sosial baik secara evolusi maupun revolusi. Ya, kita baca dulu soalnya. Meskipun masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan sosial, baik secara evolusi itu artinya perubahan lambat ya, perubahan dalam waktu yang lambat,
maupun revolusi, perubahan dalam waktu yang cepat. Contohnya gimana? Kalau evolusi itu lambat, adalah cara berpikir atau sikap mental manusia Indonesia. Sampai sekarang, kalau Indonesia itu secara sikap mentalnya ya masih mempertahankan nilai-nilai lama, terutama berkaitan dengan tradisi dan kepercayaan. Jadi walaupun kita udah punya agama, misalnya ada 5 agama dan 1 aliran kepercayaan yang dianut, tapi nilai-nilai tradisi lokal tetap kita pertahankan sehingga nanti sikap mental kita itu artinya yang tadi kalau bilang kayak tahayul masih percaya, berarti sikap mental kita itu masih belum berubah ke arah modern ya, dan ini lama proses berubahnya. Kalau revolusi cepat, misalnya apa revolusi itu? Dari dijajah jadi merdeka. Terus misalnya ada COVID-19 dari offline, dari belajar tatap muka secara di ruang-ruang kelas, akhirnya dalam waktu singkat berubah momentum, ada momentum peristiwanya berupa kebijakan PSBB akhirnya berubah menjadi pertemuan di dunia virtual atau di dunia maya dengan model atau jenis yang baru yang bisa dikatakan sebagian besar berbeda dengan apa yang biasa dilakukan sebelumnya, yaitu revolusi. Nah, namun sikap feodal masih bertahan di beberapa tempat. Sikap feodal itu berarti sikap yang secara sistem politik itu berarti masih memandang bahwa ada orang-orang tertentu di masyarakat yang berkuasa karena sistem sosialnya menganut mereka tuh berkuasa karena kedudukan yang lebih tinggi sehingga punya kekuasaan lebih. Tapi bukan jabatan. Contohnya apa sih? Feodal itu kebangsawanan, tuan tanah, ya yang seperti itu. Nah, masih bertahan nggak sistem feodal? Orang-orang yang secara jabatan mungkin kalau presiden kan jelas, dia memang punya jabatan yang lebih tinggi. Kalau kepala sekolah jelas, secara jabatan dia punya posisi lebih tinggi. Tapi kalau feodal ini nggak ada tolak ukur jabatannya. Ya, dia disegani karena status sosialnya. Nah, ini masih bertahan nggak? Masih bertahan sistem feodal atau sifat feodal. Contoh, sikap insecure atau sikap apa namanya, rendah diri kita di hadapan orang lain yang kita pandang lebih hebat. Nah, itu contoh sikap feodal. Ya, sebab ciri dari sifat feodal yang masih melekat di masyarakat Indonesia adalah adanya kelompok masyarakat yang berorientasi pada gelar. Feodal betul, sangat menjunjung tinggi gelar. Bangsawan, Raden Roro, Raden Mas, itu ditonjolin tuh, gelar kebangsawanannya itu dipakai kemana-mana. Gelar kehormatannya dipakai kemana-mana. Misal, kalau tadi contoh yang di Jawa, misalnya di daerah lain, apa namanya, Andi, Daeng, gitu, untuk yang di Makassar, atau gelar kebangsawanan lainnya, itu pasti akan disanjung-sanjung. Lalu kehormatan, harus ada prestis dan privilege, harus ada penghormatan lebih dari masyarakat. Lalu kedudukannya, feodal itu menunjukkan kedudukan dalam lapisan sosial. Dan kompetensi. Gimana kalau kompetensi? Kompetensi itu kan skill, keterampilan. Masuk ke dalam sistem feodal. Kalau kompetensi itu ya jabatan diraih atas dasar kemampuan pribadi. Nah, dalam feodal nggak berlaku. Maka yang kompetensi salah. Ya, yang kompetensi salah. Jadi soal ini jawabannya yang C. Jawabannya yang C ini tadi udah bakal bahas tentang perubahan sosial. Nah, ini langsung ke soal.
ya, bukan berupa kompetensi. Yang kehormatan tadi betul, yang kedudukan betul, tapi kompetensi tidak. Kompetensi atau persaingan atau keterampilan itu masuknya ke masyarakat modern, ya, pembagian masyarakat modern atau apa yang disebut dengan spesialisasi. Sebelumnya pernah dibahas, spesialisasi atau keterampilan khusus yang dimiliki oleh seorang individu. Itu di masyarakat modern. Oke, biasanya yang cek ya, benar salah. Nah, kita lanjutin ke soal 55. Ngomongin stratifikasi. Sebelumnya kakak mau tanya, apa itu stratifikasi? Apa itu stratifikasi? Stratifikasi adalah pengelompokan. Oke, tambahin dikit lagi. Pengelompokannya secara apa? Karena beda nanti antara diferensiasi dengan stratifikasi. Pengelompokan ya Secara vertikal ya, Kak. iya, betul. Ya, pengelompokan secara vertikal atau berjalan. Posisinya tidak sederajat, tidak sama. Itu stratifikasi. Oke, stratifikasi sosial merupakan perwujudan pembagian sosial masyarakat ke dalam kelompok-kelompok atau golongan secara vertikal, sehingga tidak memunculkan tingkatan secara hierarkis. Itu enggak pernyataannya? Dibaca dengan hati-hati karena soalnya mengejar. Menurut kalian pernyataan atas tepat atau salah? Salah. Salah. Kenapa salah? Karena harusnya berhierarki. Iya, tepat sekali. Ya, sampai golongan secara vertikal, oke, betul. Tapi harusnya dia memunculkan tingkatan secara hierarki atau secara berjenjang. Ya, bukan nggak ada hierarki. Kalau nggak ada hierarki, namanya sederajat. Oke, pernyataan atas salah. Tepat. Sekarang pernyataan bawah. Stratifikasi menjadikan perbedaan peran sosial di dalam masyarakat serta menyebabkan perbedaan dalam hal privilege, prestige, and power. Power, kekuatan. Tahu lah semua. Kalau prestige dan privilege itu apa ya? Apa itu prestige? Contoh gini, kalian nongkrong di Starbucks. Nah, kalian mendapatkan prestige di situ. Ya, berupa apa? Ya, ini berupa rasa bangga atau kehormatan yang diberikan atas kesanggupan melakukan sesuatu. Kenapa? Karena Starbucks identik dengan resto istilahnya resto kelas atas lah, orang-orang yang bisa, atau kafe kelas atas. Mereka yang nongkrong di sana berarti pasti punya uang karena harus membeli kopi dengan harga yang cukup tinggi, yang cukup mahal. Nah, secara objektif kopinya mahal, tapi secara subjektif kita akan mendapatkan prestige, akan mendapatkan kehormatan.
Wih, hebat ya dia, nongkrongannya Starbucks, wah orang kaya nih. Nah, itu prestis, ya, kehormatan. Kalau privilege apa? Privilege adalah hak-hak istimewa. Contohnya gimana? Privilege, misalnya gini, seorang presiden ya dengan posisi yang dia miliki, selain punya power, selain punya prestis, juga akan dapat privilege berupa apa? Hak-hak istimewa. Seorang presiden kalau kemana-mana dikawal oleh eh, apa namanya pas pampres atau pengawal pribadi, lalu dapat fasilitas mewah, dapat tempat tinggal di istana negara, dan serangkaian fasilitas-fasilitas lebih lainnya yang dia dapatkan karena memang kedudukan si orang tersebut yang berada pada posisi tinggi sehingga mendapatkan hak lebih atau hak istimewa, itulah privilege ya. Kalau prestis kehormatan, privilege hak istimewa, power berarti kekuatan atau kewenangan. Nah, dalam stratifikasi ada nggak tiga hal itu? Ada. Yang nggak ada dalam diferensiasi. Kalau dalam stratifikasi kita akan melihat ketiga hal tersebut. Oke, jadi pernyataan bawah betul. Pernyataan atas betul, pernyataan atas salah, pernyataan bawah betul. Maka jawabannya ya salah betul berarti D. Iya, yang D. Nah, ini sedikit melanjutkan stratifikasi. Unsur-unsurnya adalah yang pertama ada status sosial, yakni tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosialnya. Lalu ada peran sosial, lalu ada lembaga sosial, dan ada kelompok sosial. Itu unsur stratifikasi. Ada 4. Ya, ada 4. Status, peran, kelompok, lembaga. Sekarang kita bahas dulu yang status. Status tadi posisi. Nah, posisi-posisi itu berarti kalau vertikal kan ada posisi atas, ada posisi tengah, ada posisi bawah. Gimana cara menentukan atau cara memperoleh status itu? Apakah kita berada di atas atau kita berada di bawah? Kalau cara menentukannya, tuh tolak ukur stratifikasi atau dasar pembentukan stratifikasi. Ya, dasar pendidikan berarti tinggal diukur pendidikannya tinggi-kah, pendidikannya menengah-kah, atau pendidikannya rendah-kah. Gitu. Kalau kekuasaan juga gitu, kekuasaan dia punya kekuasaankah banyak, kalau banyak berarti golongan atas, dia punya kekuasaan tapi sedikit berarti golongan tengah, sama sekali tidak punya kekuasaan berarti golongan bawah. Keturunan gitu, keturunan yang dipandang istilahnya lebih tinggi atau lebih terhormatkah, atau keturunan yang biasa-biasa saja. Itu tolak ukurnya. Sedangkan cara untuk kita memperoleh status tersebut ada 3. Scribe adalah status yang diperoleh secara otomatis karena faktor keturunan. Contohnya, siapa yang bisa menyebutkan contoh scribe status? Ayo, contoh scribe status gimana? Keturunan kerajaan bukan, Kak? Itu scribe. Itu. Ya. Seorang pangeran otomatis merupakan anak raja. Kalau orang biasa tidak mungkin dia akan menjadi pangeran. Terus ada achieve status, diperoleh melalui usaha sungguh-sungguh. Nah, ini kata kuncinya adalah kalau achieve berarti dia harus ada persaingan dulu, lalu dia bisa mengalahkan yang lainnya. Dia bisa mencapai tujuannya. Contohnya gimana? Contohnya, misal achieve status misalnya Rina berhasil memperoleh posisi
manajer. Nah, tentu dia memperoleh posisi manajer ini karena dia menjadi salah satu kandidat atau calon manajer yang apa namanya yang dipilih oleh perusahaan dan dia bersaing dengan calon-calon manajer yang lain. Ya, itu achieve status. Kalau sign gimana? Diberikan karena adanya jasa atau prestasi. Contohnya, contoh sign misalnya pahlawan. Ya, kalau dalam sign tidak ada persaingan. Orang melakukan sesuatu ya karena memang lebih ke panggilan hati atau karena memang ingin melakukan hal tersebut. Ya, contohnya pahlawan ya ingin dia mempertahankan karena ada panggilan hatinya berupa rasa cinta terhadap tanah airnya yang begitu besar. Nah, atas apa yang telah dia lakukan atau kita bilangnya atas dedikasi yang telah dia lakukan itulah orang lain memberikan penghargaan. Maka status ini pemberian, ya sifatnya pemberian. Nah, contohnya tadi gelar pahlawan yang disematkan kepada misalnya pada Bung Tomo, misalnya kepada Pangeran Diponegoro, nah itu merupakan assign status. Yang kedua, peran. Nah, peran adalah tingkah laku yang diharapkan individu sesuai dengan status sosial yang dipandang. Berarti ini nunjukin hak dan kewajiban. Orang dengan status sosial tinggi, berarti dia harus ngapain sih tingkah lakunya? Harus mengayomi yang lebih rendah, tapi juga punya hak yang lebih banyak dibandingkan yang derajatnya lebih rendah. Seperti itu. Oke. Lalu kelompok sosial dan lembaga sosial. Nah, untuk lembaga sosial kita akan bahas nanti karena ada soal tersendiri tentang lembaga sosial. Kalau kelompok sebelumnya udah kita bahasnya himpunan atau kumpulan orang. Nah, kenapa? Karena yang namanya stratifikasi berlaku dalam kelompok. Ya. Kalau kita sendiri, stratifikasi itu tidak bisa kita gunakan. Artinya gini, mau saya itu adalah Raden Ayu, tapi kalau cuman diri saya sendiri dan nggak saya publis atau nggak saya sampaikan ke orang lain itu nggak akan ada gunanya. Tapi ketika saya sampaikan ke orang lain dan orang lain memberikan apa namanya kedudukan tersebut di dalam masyarakat atau di dalam kelompok sosial, barulah klasifikasi tersebut akan bisa digunakan. Gitu. Oke, 55 selesai. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita break dulu sejenak. Ya. Nah, di dalam break ini kalian boleh rehat sejenak. Kalau mau makan cemilan, kalau mau minum silahkan. Mau melemaskan jari-jari atau mau apa, mau refresh otak dulu silahkan. Sambil menemani. Selama kurang lebih 2 menit, baru nanti kita akan lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Sambil ngobrol-ngobrol juga boleh. Di sini semuanya ikut simak nggak? Insya Allah, Kak. Udah daftar? Belum. Kenapa masih bingung ya? Iya, masih bingung. Mungkin kalau bingung bisa ngebantu atau bisa bantu dengan konsultasi dulu. Konselor ya. Iya, Kak. Kalau Bogor berarti ke Alhamdulillah ya. Nah, bisa sharing-sharing dulu mungkin dengan Kak Alila. Gimana
apa namanya gambarannya anaknya milih apa, gimana peluangnya dan segala macam. Saya izin minum dulu ya. Ini sudah 2 menit berlalu. Sekarang kita cukupkan relaksasinya. Yuk kita bahas ke soal lagi. Ini masuk ke soal nomor 56. Soalnya tentang sosialisasi lagi nih. Ya, soalnya seperti ini. Sebelum menduduki jabatan kepala sekolah, seorang calon kepala sekolah diwajibkan mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai kepemimpinan dan manajemen sekolah. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah dikategorikan sebagai sosialisasi antisipatoris. Pernah dengar nggak sosialisasi antisipatoris? Ya, secara umum sih nggak beda jauh dengan kata antisipasi. Kalau antisipasi itu apa sih? Kita mengantisipasi, berarti kita ngapain? Halo? Ini break nggak pada ngilang semua kan? Masih pada stay di depan laptop kan semuanya masih mendengarkan kakak kan ya? Oke, kalau kita mengantisipasi itu berarti kita ngapain? Antisipasi itu berarti kita istilahnya mencegah atau menghindari sesuatu gitu sebelum kita alami, ya. Nah, kalau sosialisasi di awal sebelum orang itu mendapatkan atau menduduki jabatan tersebut, berarti sifatnya betul dia mengantisipasi, sifatnya dia mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dan mengukur bahwa orang itu benar-benar bisa saat dia menduduki posisinya nanti benar-benar bisa menjalankan posisinya itu dengan sebaik-baiknya. Ya, ternyata rasa betul. Sekarang kita lihat sebabnya. Sebab sosialisasi antisipatoris yang bertujuan untuk mencegah hal itu tujuannya adalah mempersiapkan individu ketika mengalami perubahan status dan peran yang baru. Nah, namanya ini kalian dulu jadi siswa baru gitu kelas 10. Kaget nggak? Bingung nggak? Cultural shock nggak? Mengalami kekagetan budaya atau kekagetan sosial di mana belum paham gitu harus ngapain, belum paham tentang lingkungan barunya, belum paham tentang nilai norma yang ada di lingkungan barunya. Maka dilakukanlah MOS, masa orientasi sekolah, supaya kalian kenal gitu, kenal dengan seluk-beluk lingkungan sekolah, kenal dengan kakak kelas, kenal dengan guru-guru, lalu diperkenalkan dengan mungkin pembelajaran awal dan semacamnya. Begitu juga dengan yang posisi kepala sekolah ini, ya dia bertujuan untuk mempersiapkan sebelum dia benar-benar menjadi kepala sekolah, disosialisasikan dulu supaya nanti ketika berubah statusnya menjadi kepala sekolah dia tidak mengalami cultural shock atau nggak kaget, ya, untuk mengantisipasi. Berarti ini betul. Nah, betul-betul ada hubungan sebab akibat nggak nih? Sosialisasi antisipatoris.
ada disebabkan karena individu itu harus dipersiapkan saat dia mengalami perubahan status. Betul nggak? Betul. Maka ini benar-benar dan berhubungan. Yang A jawabannya. Oke. Ya, sosialisasi antisipatoris, jawabannya ini tadi yang kakak jelasin. Oke, jawabannya yang A. Nah, selesai 56. Nah, lanjut ke 57. Yuk, coba dijawab dulu yuk 57. Apa jawabannya menurut kalian? Teknik pengumpulan data melalui interview, berarti melalui wawancara. Gimana tuh? Kita lihat. Yang A, baik. A123. Oke. Dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi yang berbeda. Kejujuran responden juga dapat diketahui. Mampu memperoleh data yang lebih mendalam. Bahkan wawancara itu seringkali dinamakan metodenya adalah wawancara mendalam. Ya, karena memang tujuan dari wawancara adalah untuk menggali informasi sedalam-dalamnya. Kita kunci jawabannya yang A, karena kita masuk ke pembahasan. Interview atau wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara komunikasi langsung, menggali atau mengorek informasi secara langsung antara peneliti dengan sampelnya. Nah, ada kelemahan dan kelebihan wawancara. Kalau soal ini maksudnya lebih ke kelebihan, ya, lebih ke kelebihan wawancara. Namun sebelum ke kelebihan kita bahas kekurangan dulu. Wawancara, nah ini kebetulan waktu kuliah kakak juga metodenya pakai wawancara. Yang kakak alami saat itu adalah narasumber itu posisinya jauh, ya posisinya jauh berarti kita butuh waktu buat perjalanan ke rumah si narasumber, butuh waktu buat bikin janji atau bertemu dengan si narasumber, tentunya juga butuh tenaga karena harus melakukan pergerakan atau mobilitas geografis, harus datengin gitu. Nah mungkin kan si narasumber yang datengin kita, tapi kita yang akan datengin narasumber, lalu yang membutuhkan biaya gitu, biaya dari perjalanan tersebut. Ya kan nggak mungkin ketemu orang, apalagi kita butuh orang itu buat tinggal informasi, misalnya nggak bawa buah tangan atau transportasi menuju rumah dia dan segala macam. Ya, kelemahannya itu yang pertama. Memang boros waktu, tenaga dan biaya. Dan waktu yang dibutuhkan pun cenderung lebih lama. Ya, cenderung lebih lama. Apalagi kalau yang kita wawancara adalah orang penting. Nah, aku waktu itu yang diwawancara adalah ketua MPR. Bikin janji 1 tahun sebelumnya. Dan baru terrealisasi ya setahun kemudian baru bisa ketemu, dan sekalinya ketemu waktunya terbatas, cuma 20 menit, maka harus berpacu dengan waktu itu untuk wawancara atau untuk menanyakan segala sesuatu yang ingin kita ketahui. Ya, yang kedua bergantung pada kemampuan, kesediaan dan keadaan responden. Ulik merayu orang itu supaya mau diwawancarai juga butuh kerja ekstra, butuh butuh istilahnya perjuangan yang tidak mudah gitu. Kadang orang ada yang nggak mau diwawancarain atau mau diwawancarain tapi nggak punya waktu, ya, atau saat udah bikin janji tiba-tiba saat ketemu misalnya dia sedang nggak enak moodnya, maka belum tentu bisa diwawancara. Ya, jadi kita benar-benar harus
men-setting, sangat tergantung sekali bagaimana keadaan si responden atau si narsum kita, si narasumber kita. Lalu yang berikutnya, kelemahannya juga adalah informan harus berbicara dengan jelas dan benar. Artinya si narsum ini harus detail menyampaikan informasi, bahkan harus memberi seringkali memberi penjelasan maksudnya apa. Ya. Karena kata-kata itu bisa memberikan interpretasi atau penafsiran yang kadang satu kata itu bisa menimbulkan penafsiran ganda atau beberapa penafsiran. Itu. Kemudian yang berikutnya harus menguasai bahasa yang diwawancarai. Nah, kalau kita wawancaranya sebetulnya orang luar negeri, ya berarti harus pintar bahasa Inggris. Kalau yang kita wawancarai orang tua yang istilahnya hanya mampu berbahasa daerah, misalnya orang Sunda gitu, ya udah kita berarti harus fasih berbahasa Sunda, karena harus ngikutin bahasa Sinara Sunda. Belum ada sistem baku untuk pencatatan hasil wawancara, jadi improvisasi pencatatan wawancara. Ya kalau sekarang mungkin atau yang membantu ya pasti recorder, ya ada rekaman, kita udah punya ini. Nah. Tapi pertanyaan-pertanyaan apa segala macam itu harus kita pikir sendiri, harus kita yang cari daftar pertanyaannya kira-kira apa. Itu. Dan yang terakhir, jalan dan isi wawancara mudah dipengaruhi oleh keadaan kita. Ini maksudnya gimana? Nah kalau orangnya yang kita wawancarai itu senang ngomong, ya bisa berjam-jam kita baru dapat informasi sedikit gitu. Padahal pertanyaan kita banyak nih, tapi satu pertanyaan sama dia dijawabnya sampai ngalor ngidul kemana ya kan kita nggak mungkin mengkat. Bisa nanti bisa merubah mood dia jadi tidak baik. Nah ini yang akhirnya bisa merubah atau mempengaruhi isi wawancara kita. Atau pertanyaan yang tadi udah kita siapin sampai lapangan bisa jadi berubah. Ya, nah, ini kelemahan-kelemahan dalam wawancara. Sekarang masuk ke soal kelebihannya. Nah, kelebihannya karena kita bisa meminta penjelasan secara langsung, maksudnya gimana, maka kita bisa memperoleh informasi atau data secara mendalam. Kemudian kita bisa memperoleh data juga secara mendalam. Dan adanya kepastian bahwa informan memberikan jawaban. Ya. Karena kita ajukan pertanyaan secara langsung di depan orang yang bersangkutan, kemungkinan untuk orang itu tidak menjawab kecil. Kalaupun dia memberikan jawabannya, misalnya sungkan untuk menyampaikan hal ini, tapi di situ dia pasti akan memberikan jawaban. Ya, walaupun jawaban itu misalnya sebatas diplomatis atau sebatas basa-basi dan segala macam. Kemudian yang terakhir, tidak terbatas pada pendidikan tertentu, asalkan si responden itu bisa berbicara. Oke, ini kelebihannya. Maka kita lihat lagi ke soal, masuknya ke yang mana? Dapat mengembangkan pertanyaan, ya. Kejujuran responden dapat diketahui dengan segera. Iya, karena kita namanya ngomong berhadapan langsung sama orang, sedikit banyak, harusnya kita bisa secara mudah, kecuali orang yang, mungkin kecuali orang yang secara kepribadian mampu memanipulasi keadaan, sehingga kita nggak tahu nih, biasanya ke arah orang psikopat misalnya, kita nggak tahu dia tuh jujur atau bohong gitu, sulit diprediksi. Bahkan dia bisa memanipulasi keadaan saat dia berbicara bohong seolah-olah berbicara benar. Ya, tapi secara normalnya harusnya kita bisa tahu saat berbicara itu orang itu jujur atau tidak. Jadi betul sekali jawabannya yang A, jawabannya tepat yang A.
Kalau yang pernyataan 4 menjangkau populasi yang lebih luas, enggak, karena narsum cuma terbatas orangnya, cuma berapa segelintir orang narasumber itu sifatnya. Kalau populasi yang luas atau yang banyak itu angket, bukan melalui wawancara. Ya, kalau angket kita bisa sekali sebar 100, 200, oke kita bisa dapetin. Tapi kalau wawancara nggak mungkin sebanyak itu, pasti hanya terbatas beberapa orang saja. Jawabannya yang sekarang masuk ke soal nomor 58. Mobilitas sosial. Nah, mobilitas sosial sudah pernah kita bahas. Dia adalah perpindahan atau pergerakan sosial dari satu tempat ke tempat yang lain atau dari satu posisi ke posisi yang lain. Di sini yang ditanya adalah vertikal. Mobilitas sosial vertikal berarti ke mobilitas sosialnya itu secara berjenjang, ya, secara berjenjang naik turun. Oke, di sini mana yang menunjukkan perjenjangan? Menurut kalian jawabannya yang mana? Ayo, coba dijawab. Ya, C. Oke, C24. Oke, kita lihat. Pernyataan pertama, anggota parlemen di salah satu negara menjadi direktur BUMN. Anggota parlemen jadi direktur BUMN. Itu mobilitasnya vertikal atau horizontal? Antara keanggotaan di parlemen dengan posisi sebagai direktur BUMN. Ini tidak dalam satu hierarki ya, maka dia masuknya horizontal. Ya, ini beda jenjang. Oke, yang nomor 1 horizontal. Nomor 2, Wawa, anak tukang becak berhasil lulus dari kuliah dan bekerja di perusahaan swasta ternama. Maka secara ekonomi, kalau dijelaskan bahwa dia berhasil lulus kuliah secara pendidikan, dia berhasil lebih tinggi dari orang tuanya, lalu secara ekonomi, dia juga lebih tinggi dari orang tuanya, karena penghasilan tukang beca dibandingkan dengan penghasilan sekalipun itu karyawan, tapi di perusahaan swasta ternama, pasti lebih besar penghasilan karyawan swasta ternama. Oke, nomor 2 betul vertikal. Lebih tepatnya vertikal naik antar generasi, karena antara si Wawa anaknya dengan sang bapak yang berprofesi sebagai tukang beca. Nomor 3, Marno beralih profesi dari penarik taksi online menjadi sopir pribadi. Ini cuma berubah pekerjaan, tapi sederajat karena sama-sama supir. Ya, supir taksi online berubah menjadi supir pribadi. Nah, ini berarti mobilitas horizontal. Terakhir, Robert memulai karir sebagai staf administrasi di suatu perusahaan dan kini telah menjadi wakil manajer. Staf sama manajer pasti staf sama wakil manajer pasti lebih tinggi posisi wakil manajer. Berarti 4 juga betul. Maka betul jawabannya yang C24. Oke. Nah, sudah mulai bisa mengikuti alur soal dan menjawab soalnya dengan tepat. 59 ya, 59 ini tentang lembaga agama. Nah, lembaga agama ya, lembaga agama adalah lembaga yang mengatur hubungan atau interaksi di antara umat beragama. Secara umum tujuannya itu mengatur hubungan di antara umat beragama. Dia akan menyediakan perangkat-perangkat nilai dan norma untuk menjalankan kehidupan agama. Nah, tapi ini soalnya sebenarnya
masih umum sifatnya tentang ciri lembaga sosial. Apa sih ciri-ciri lembaga sosial? Nih, ya. Yang pertama memiliki tradisi atau aturan menikah. Yang kedua memiliki fungsi dan tujuan yang jelas. Yang ketiga memiliki sarana, ya, memiliki sarana dan prasarana atau kelengkapan, memiliki simbol, memiliki tata tertib tertulis maupun tidak, memiliki kekekalan dan terakhir mencerminkan nilai norma dalam masyarakat. Punya tradisi, punya fungsi, punya sarana, punya simbol. Contohnya lembaga agama yaitu simbolnya ada simbol masjid, ada simbol gereja, ada simbol apa namanya umat Buddha gitu, terus ada simbol umat Hindu dan ada simbol Konghucu dan lain semacamnya. Nah itu yang melambangkan lambang dari agama-agama masing-masing, yang merupakan simbol dari agama-agama masing-masing. Oke, itu ya. Maka di sini yang masuk ciri-ciri lembaga yang mana? Tadi pernyataannya satu lambang punya, contoh ya ini tadi yang akan jelasin masing-masing lambang dari lembaga agama. Dua, memiliki satu atau beberapa tujuan tertentu, ya pasti punya tujuan. Tiga, merupakan suatu organisasi dari pola-pola pemikiran, ya betul. Empat, mempunyai alat perlengkapan, betul. Maka ini betul semua yang E, ya, yang E. Oke, terakhir nomor 60 tentang kelompok sosial. Nah, tentang kelompok sosial ini soalnya menceritakan bahwa Dina, seorang pelajar SMA kelas 12, juga menjadi anggota Basarnas dengan usia termuda. Menurut Dina, kesulitan terberat ketika menjadi anggota Basarnas adalah mengendalikan situasi ketika proses evakuasi orang yang terkena bencana, namun kerumunan orang sekitar malah menghambat proses tersebut. Oke, dari ilustrasi pernyataan di atas, apa kesimpulannya? Kerumunan berarti orang yang berkumpul, ya, orang yang berkumpul atau berkerumun untuk menyaksikan sesuatu. Ini dikategorikan panic crowd nggak? Orang yang melihat, bukan. Kalau panic crowd orang yang mengalami. Ya, orang yang mengalami bencana itulah kumpulan orang yang mengalami bencana itu yang dinamakan panic crowd. Lalu keikutsertaan Dina berarti satu salah, keikutsertaannya dalam Basarnas dikategorikan membership. Ya, ini membership karena Dina harus jadi anggota dulu. Hubungan Dina dengan tim evakuasi merupakan primary group. Tim evakuasi primary group, ya, karena satu lingkungan pekerjaannya. Tapi kalau primary group harusnya saling mengenal, bukan tidak saling mengenal. Yang terakhir, karena Basarnas memiliki aturan dan tugas terbentuk secara resmi, maka dikategorikan formal group. Ya, kalau dia resmi, maka formal group. Berarti 2 dan 4. Yang cek. Oke, sekian dari kakak. Terakhir sebelum kakak tutup, kalau ada yang ingin ditanyakan, monggo silakan. Kalau tidak ada, ya sudah. Nah, ada sedikit curahan atau sedikit penyemangat buat adik-adik sekalian, buat adik-adikku pejuang PTN Angkatan 2020, kalian sudah hebat berjuang sampai sejauh ini, kalian sudah melakukan yang terbaik, maka tetap semangat, sebentar lagi pertandingan dimulai, dan jadilah pemenang. Semoga sukses buat kalian semua, tetap jaga kesehatan, salam hangat dari kami, para mentor Salemba Group, yang dengan penuh cinta mengajar kalian dan mendampingi kalian menuju kesuksesan kalian di PTN masing-masing. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Terima kasih, Kak. Banyak kakak.